Shalom, selamat malam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selama bulan Agustus tahun 2020 ini, dalam ibadah rumah tangga di setiap hari Rabu malam, kita akan membahas materi pembinaan secara berseri, yang akan membahas tentang dosa dan keselamatan. Adapun materi pembinaan berseri sebagaimana telah kami kirimkan melalui WA Group Teman Inkop dan sebagaimana tertera di layar multimedia. Kami sangat berharap jemaat dapat mengikutinya setiap materi dan jemaat dapat berinteraksi melalui tayangan YouTube dengan menulis pesan dalam kolom komen selama tayangan berlangsung. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk hari ini kita akan membahas tentang tema apa itu dosa. Dalam kebaktian rumah tangga malam ini, seharusnya kita bersama-sama dengan keluarga Bapak Penatua JB Sulasono sebagai tuan rumah. Akan tetapi karena situasi yang tidak memungkinkan, maka kita melakukannya dalam bentuk online. Untuk itu, Majelis Jemaat dan Jemaat mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Penatua JB Sulasono sebagai tuan rumah. Kiranya Tuhan memberkati keluarganya Bapak JB Sulasono. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama beribadah dan belajar bersama dari firman Tuhan. Jemaat dipersilahkan untuk mengambil saat teduh. My
mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang sungguh baik, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana pada malam hari ini Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk datang beribadah kepadamu ya Bapa. Bapa di surga, pada saat malam hari ini kami ingin memuji dan memuliakan namamu serta mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mohon kepadamu Bapa, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami ini. Kiranya ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Pendeta yang ingin menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kesehatan Tuhan, agar firman-Mu dapat disampaikan dengan baik. Bapa, kami juga bersyukur di mana ibadah pada malam hari ini sebenarnya di kediaman Bapak Penatua JB Sulasono Tuhan. Namun karena kondisi sekarang ini Tuhan, kami ibadah melalui live streaming Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang ikut ibadah pada malam hari ini Tuhan. Berkati kami semua Bapa, berkati ibadah kami, agar ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, sebelum kami mulai ibadah Tuhan, kiranya kami mohon pengampunan Tuhan atas dosa-dosa kami, agar kami senantiasa dilayakkan dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa syukur kami Bapa, yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan duduk kembali. Marilah kita siapkan hati kita untuk belajar bersama dari firman Tuhan, dan marilah kita naikkan pujian persiapan hati kita dari PKJ nomor 255. Firman-Mu kupegang selalu. Saudara-saudara yang dikasihi, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa.
Firman-Mu kupegang selalu, Firman-Mu tempat kami berteduh. Karena dengan Firman-Mu hilanglah keraguan, dan Firman-Mu membuat kami aman. Hari ini kami hendak belajar bersama-sama Tuhan. Dan 1 bulan ini kami akan membahas tentang satu tema, doa dan keselamatan. Biarlah melalui materi pertama ini, kami sungguh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dalam Yesus Kristus, kami mohon pimpinan-Mu Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami saat ini. Amin. Ibu dan Bapak, saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, pada hari ini kita akan belajar dari Sabtu Sabda Tuhan dengan tema di awal bulan ini, yaitu apa itu dosa. Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17 akan membawa kita ke dalam sebuah perenungan tentang tema ini. Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17 dituliskan demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ibu dan Bapak, saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, bahwa dalam 1 bulan ini kita akan belajar bersama dari materi pembinaan berseri, apa itu dosa, dan hari ini kita akan belajar bersama. Lalu yang kedua, manusia jatuh dalam dosa, dan ketiga, keselamatan dalam agama-agama. Lalu yang keempat, apakah Kristus satu-satunya jalan keselamatan? Nah, Ibu dan Bapak saudara sekalian, Anda dapat berinteraksi melalui komen yang ada di dalam YouTube Anda. Bapak Ibu bisa menuliskan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang akan nanti kami akan sampaikan jawaban-jawaban selama tayangan ini berlangsung. Atau jika ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kami anggap sangat krusial dan penting sekali, akan kami jelaskan pada materi yang berikutnya. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar dari materi pertama, apakah dosa itu. Nah, Ibu dan Bapak saudara sekalian, berbicara tentang apakah dosa itu, dosa tidak sama dengan kesalahan. Sekali lagi saya katakan, dosa tidak sama dengan kesalahan. Bukan semua kesalahan itu dosa, tetapi orang yang berdosa berarti sudah jelas dia bersalah. Nah, apa artinya? Begini saudaraku ya, ada orang yang bersalah tapi tidak berdosa. Apa itu? Misalkan seorang anak mengerjakan pekerjaannya, lalu kemudian PR-nya diperiksa dan didapatkan hasilnya bahwa 10 dari pertanyaan yang ada, 5 atau 6 dinyatakan salah. Apakah dia berdosa? Tentu tidak. Demikian juga sebaliknya. Jika ada seseorang yang kemudian karena situasi yang tidak memungkinkan dalam sebuah perjalanan, akhirnya tiba-tiba mobilnya mogok di tengah jalan. Dia punya kesalahan karena mobilnya berada di tengah jalan dan menghalangi orang lain melaju. Tapi apakah itu dosa? Belum tentu saudaraku. Karena tidak ada unsur kesengajaan baginya atau ketidaktahuan baginya. Sehingga dengan demikian kita belajar dosa tidak sama dengan kesalahan. Yaitu pelanggaran manusia terhadap hukum dan tatanan yang ada. Kalau hanya kesalahan, maka orang bisa melepaskan diri dari kesalahan itu dengan cara dan kekuatannya sendiri. Ya, kalau orang bersalah, dia tentu bisa mengeluarkan atau memberikan sebuah alibi dan bisa menunjukkan bahwa dia memang bersalah. Nah, lalu kemudian dosa itu adalah suatu kekuatan atau kuasa yang sangat mengancam manusia, yang membuat manusia memberontak kepada Allah karena manusia ingin menjadi serupa Allah. Nah, ini saudaraku yang menarik. Dosa itu berarti ada kekuatan atau kuasa yang sangat mengancam manusia, yang membuat manusia itu memberontak kepada Allah. Karena apa? Karena manusia ingin menjadi seperti Allah. Apa maksudnya manusia ingin menjadi seperti Allah? Apakah seperti gambar Allah atau bagaimana? Nanti kita akan bahas bersama saudaraku. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan berikut adalah siapakah yang menyebabkan manusia itu jatuh ke dalam dosa?
Dosa itu pasti bukan berasal dari Allah. Yes, ini catatan pertama saudaraku. Dosa itu pasti bukan berasal dari Allah karena Allah sangat membenci dosa. Dosa juga bukan berasal dari malaikat yang jatuh ke dalam dosa itu, yaitu Lucifer. Ya, ini penting sekali saudaraku. Saya tidak punya hubungan dengan setan. Ya, saya nggak punya relasi yang baik dengan setan. Tapi saya juga nggak suka kalau ada sedikit persoalan lalu kita menyalahkan setan. Kesian setannya saudaraku. Dia nggak ngerti apa-apa, tapi dia disalahkan. Ya, dasar setan lu gitu ya. Setannya bingung saudaraku. Kok beraninya nama gue dibawa-bawa? Gue kagak ngerti. Kalau setan ngomong gitu gimana saudaraku? Dengan kata lain saudaraku, dosa juga bukan berasal dari malaikat yang jatuh atau Lucifer jatuh dalam dosa. Karena ayat yang dijadikan sebagai dasar 2 Petrus 2 ayat 4. 2 Petrus 2 ayat 4 sebenarnya tidak berbicara tentang kejatuhan malaikat ke dalam dosa dan menjadi iblis. Tetapi berbicara tentang peringatan kepada mereka yang berbuat dosa. Artinya tidak peduli malaikat sekalipun, bahkan pemimpin pujian yang dekat dengan Sang Bapa, jika ia bersalah, jika ia berdosa, dibuang keluar dari kerajaan. Ini menunjukkan bahwa Allah anti terhadap dosa. Siapapun, bahkan malaikat sekalipun yang dekat dan memuji-muji Allah. Karena Lucifer itu adalah malaikat yang penuh dengan pujian. Tugasnya adalah membawa bala tentara surgawi dalam pujian dan sorak-sorai. Kalau ia bersalah, tidak ada hukuman, tidak ada tedeng aling-aling. Dia dihukum dan dibuang. Nah, dosa itu juga bukan berasal dari iblis. Ya, walaupun iblis ikut serta atau berperan dan sangat menghasut manusia. Namun pada akhirnya manusia sendirilah yang mengambil keputusan dan melanggar tatanan Allah. Itu tadi saya katakan saudaraku. Ular dalam konteks bacaan di Kejadian itu adalah satu gambaran tentang yang sering kita katakan saudara ya, iblis. Walaupun Alkitab tidak pernah mengatakan itu saudara ya. Alkitab mengatakan dengan jelas ular gitu ya. Ular yang kemudian membujuk manusia. Memang tugasnya membujuk. Tapi persoalannya berikutnya saudaraku. Jadi yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa adalah manusia itu sendiri. Manusia itu sendiri yang membawa dirinya jatuh dalam dosa. Dan akhirnya ia sampai pada kesimpulan bahwa yang menyebabkan manusia jatuh bukan siapa-siapa. Bukan Allah, bukan iblis, bukan ular dalam konteks Kejadian, bukan siapa-siapa, tetapi manusia itu sendiri. Nah, persoalan yang pertama adalah yang berhubungan dengan pernyataan bahwa dosa bukan berasal dari Allah. Ya, mari kita lihat saudaraku, bukankah Allah yang menciptakan pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu? Nah, ini kan menjadi menarik saudara ya. Bukankah Allah yang menciptakan pohon itu di tengah-tengah Taman Eden, saudara ya? Dan itu menjadi sebuah pembelaan bahwa sebenarnya Allah sedang menguji manusia. Allah sedang melihat manusia bisa kuat atau tidak mengalahkan keinginan dagingnya. Kalau nggak ada pohon pengetahuan itu, maka nggak akan ada dosa. Begitu pembelaan dari banyak orang. Tetapi tentang pohon pengetahuan yang baik dan buruk ini, nggak itu maksudnya saudara. Mengapa? Nanti kita akan lihat ya. Mari, ayat 15 berkata Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan dan memelihara taman itu. Manusia hanya dijadikan manajer yang mengusahakan. Apa yang diperintahkan oleh si pemilik taman itu? Si pemilik taman itu berkata, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Pertanyaan saya saudara begini. Jika ibu dan bapak saudara sekali bekerja di sebuah perusahaan. Lalu saudara bekerja sebagai seorang accounting. Tentu si owner pemilik perusahaan akan menugaskan Anda mengerjakan bagian Anda tersebut, oke? Mengerjakan bagian yang Anda tekuni saat itu. Oleh sebab itu jangan keluar dari job desk Anda untuk mengerjakan bagian lain yang tidak diperintahkan oleh sang pemimpin atau owner dari perusahaan itu. Manusia itu diciptakan Allah untuk mengusahakan Taman Eden. Dan ada perintah
Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan. Tapi satu yang jangan engkau makan. Artinya hak absolut Allah yang diberikan kepada manusia ada batasnya. Tuhan memberikan semua pohon. Saudara, saya menganalogikan begini. Jika kita memahaminya dengan sederhana, saudaraku, satu taman itu ada 2000 jenis pohon, saudaraku. Saya yakin dari 2000 jenis pohon itu, mungkin separohnya belum dimakan oleh Adam dan Hawa. Belum disentuh oleh Adam dan Hawa. Separohnya, berarti 1000 misalnya, belum disentuh. Tetapi yang jadi pertanyaan, kenapa kemudian kalau kita membaca teks ini, justru pohon yang dilarang itu yang disentuh. Inilah yang nanti kita akan bahas, saudaraku. Tentang free will. Apa itu? Oh, nanti saudaraku, kita tunggu ya tanggal mainnya, biar kita bisa sama-sama membahas dengan baik. Nah, bukankah Allah menciptakan pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu? Jika Allah tidak menciptakan, maka tentu manusia tidak akan jatuh dalam dosa. Itu sebuah pembelaan. Lagi-lagi saya katakan, sebagai seorang pemilik perusahaan, sebagai seorang pemilik kebun, ia berhak untuk berkata, jangan sentuh ini, lakukan ini. Itu bukan urusanmu, itu bagianku, bukan bagianmu. Tetapi yang terjadi, saudaraku, manusia ingin menjadi seperti Allah. Ini kata kuncinya. Ini kata kunci dan ini sering kali terjadi dalam hidup kita. Saya ambil contoh. Jika saudara berada dalam sebuah taman, saudaraku, lalu di taman itu ada sebuah bangku, dan di bangku itu kemudian ada sebuah kertas yang ditempel di bangku itu. Isinya, awas, cat masih basah, jangan disentuh. Ya, awas, cat masih basah, jangan disentuh. Apa kira-kira yang kebiasaan dilakukan oleh manusia? Disentuh, saudaraku. Yes. Itu kebiasaan. Apa yang dilarang itu kemudian yang dilakukan. Awas, cat masih basah, jangan disentuh. Yang dikerjakan apa? Dia cek, oh iya, cat masih basah. Hello. Ini kan sudah ada tanda. Kenapa kita nggak percaya dengan itu? Begitu juga yang Allah maksud dengan pohon pengetahuan itu. Ini bagianku, jangan ambil, jangan sentuh, jangan tekan, jangan lakukan apapun terhadap bagianku. Semuanya boleh, silakan lakukan, tapi yang ini don't touch. Jangan sentuh, kata Tuhan. Nah, mengapa kemudian akhirnya manusia menyentuhnya? Karena manusia ingin menjadi seperti Allah, ingin tahu, saudaraku. Itu sebabnya di zaman-zaman sekarang ini kita masuk dalam sebuah era teknologi keterbukaan yang luar biasa. Saking teknologi itu terbuka dengan luar biasa, hoax di mana-mana. Hoax di mana-mana, saudaraku. Beberapa waktu yang lalu, jika saudara menonton televisi atau membaca media sosial, ada seorang ibu yang ditangkap karena menyebarkan berita hoax tentang Basuki Cahayapurnama, Ahok. Apa itu isi hoaxnya? Menceritakan tentang kejelekan-kejelekan Basuki Cahayapurnama. Ketika kemudian ditangkap, saudaraku, apa yang terjadi? Ternyata dia adalah anggota dari Veronica Lovers. Siapa tuh Veronica? Istri pertamanya Ahok. Dan ketika diinterogasi dia mengatakan apa? Saya nggak suka dengan apa yang dilakukan oleh Ahok terhadap istrinya. Saudaraku, ranah pribadi menjadi ranah umum. Apa urusannya? Walaupun dia adalah pejabat publik, tentu ini bagian personal yang tidak perlu diungkap, aib kemana-mana. Tapi itulah yang terjadi. Berita, cerita, kabar bohong, hoax kemana-mana lari begitu rupa. Karena apa? Karena ingin serba tahu. Karena ingin menjadi orang yang paling banyak tahu. Nah, ini yang membahayakan, saudaraku. Manusia berada dalam situasi seperti itu. Sudah dilarang, jangan sentuh, justru disentuh. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang sangat memikat perhatian keinginan manusia itu adalah simbol pohon sumber segala sesuatu. Simbol. Pertanyaannya, Pak Pendeta, apakah betul pohon itu ada? Saudara, teks-teks Alkitab banyak menggali tentang pohon itu. Tetapi bagi kita, tidak penting apakah itu ada atau tidak. Tetapi simbol dari pohon itu adalah menggambarkan tentang
sumber segala sesuatu. Siapa yang memakan pohon itu akan memiliki pengetahuan dan memiliki segala sesuatu. Padahal mengetahui dan memiliki segala sesuatu itu adalah hak mutlak Allah. Artinya apa? Allah menciptakan manusia dengan kebebasan tetapi tanggung jawab. Ada bagian-bagian yang bukan bagian kita, jangan kerjakan. Ada bagian-bagian yang bukan ranah kita, jangan campuri. Itu maksudnya, saudara. Ini yang disebut dengan dosa. Ada bagian-bagian yang bukan urusan kita, nggak usah ikut campur. Tadi saya katakan hoax, berita bohong, dan lain sebagainya. Jangan ikut campur. Masuklah ke dalam bagian apa yang menjadi bagian kita masing-masing. Jangan ngurusin sesuatu yang baru katanya. Ada seorang buta yang bernyanyi tentang bintang kecil. Dia nyanyinya begini. Bintang kecil katanya di langit yang biru katanya. Jauh tinggi katanya. Kenapa? Karena dia nggak lihat. Nah, kita juga demikian. Berita-berita yang bukan bagian kita menjadi katanya. Dan tangan ini terlalu cepat sekali untuk kemudian menyebarkan katanya. Begitu ditangkap, dia bilang, saya cuman katanya. Kebebasan ini yang harus dimiliki oleh manusia untuk berani bertindak dan bertanggung jawab. Itulah sebabnya iblis mengatakan bahwa pada waktu manusia memakannya, manusia akan menjadi seperti Allah. Persoalan kedua, saudaraku. Bukankah Allah menciptakan manusia? Mengapa Allah menciptakan manusia dengan segala kehendak bebasnya yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa? Jawabnya sederhana, saudaraku. Karena manusia itu adalah makhluk yang begitu luar biasa di hadapan Tuhan. Makhluk yang sempurna di hadapan Tuhan. Mari saya mengajak saudara untuk melihat dalam Kejadian pasalnya yang kedua. Kejadian pasal 1 maksud saya. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-31. Saudara, kita akan lihat bersama bagaimana manusia itu sungguh sangat sempurna di hadapan Allah. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Pada hari terakhir Allah menciptakan manusia. Dan ketika semua sudah lengkap, Allah berkata, sungguh amat baik. Nah, saudaraku, menarik sekali. Jika saudara membaca dan merenungkan 6 hari penciptaan, saudara akan melihat bahwa manusia diciptakan justru pada hari terakhir, bukan hari pertama. Mengapa bisa seperti itu, saudaraku? Harusnya hari pertama dong, sebagai makhluk yang mulia. Bukan. Tapi Allah menciptakan manusia hari terakhir dengan maksud untuk menyediakan everything is okay bagi manusia. Tumbuh-tumbuhan sudah ada, binatang sudah ada, tempat berpijak sudah ada, langit sudah ada, terang, gelap sudah tersedia semuanya. Dan Allah siapkan untuk manusia itu agar manusia ready menikmati semuanya. Itu sebabnya ayat 31 mengatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Bukan hanya persoalan manusia itu diciptakan sungguh amat baik. Kita naik sedikit, saudaraku, kita naik sedikit. Ya, dalam ayat 26, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka lalu berfirman kepadanya, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, luar biasa. Dan bukan hanya itu, mari saya mengajak kita untuk melihat lagi Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-7. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Apa yang menarik, saudaraku? Mari. Yang pertama, manusia itu dibentuk segambar dan serupa dengan Allah. Wow! Ini bukan bicara tentang rupa gambar itu face. Tapi karakter Allah, hakikat Allah ada di dalam diri manusia. Itu bagian yang pertama, saudaraku. Dan bagian yang kedua,
berbicara tentang apa? Ketika Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Artinya saudaraku, yang ada di dalam diri saya, helaan napas saya, tarikan napas saya, itu adalah nafas Allah. Itu adalah nafas yang Allah berikan sehingga aku hidup. Itu menunjukkan apa? Keistimewaan yang luar biasa tentang kita. Itu sebabnya dalam ayat 31 tadi, Kejadian 1:31 dikatakan bahwa semuanya sungguh amat baik. Akan tetapi saudaraku, yang jadi persoalan adalah manusia itu kemudian lupa diri. Yang diciptakan ini ingin sama dengan sang pencipta, nggak tahu diri. Itu yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa. Itu sebabnya kehendak bebas yang Allah berikan tidak dapat kita pertanggungjawabkan. Karena kita ingin tahu segala-galanya. Dan menganggap bahwa akhirnya kita menjadi Allah. Apa maksudnya Pak Pendeta? Begini. Ingin tahu itu tidak bicara soal masalah ilmu pengetahuan. Tetapi bicara tentang kesombongan, bicara tentang keangkuhan, bicara tentang kerakusan, bicara tentang kesembronoan, itu dalam diri kita. Kita nggak pernah bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan. Belum tentu seumur hidup Adam, pohon itu sudah habis dimakan oleh Adam. Tapi dia nggak pernah puas, saudaraku. Ingin lebih dan ingin menyaingi sang pemilik Taman Eden tersebut. Inilah yang disebut dengan manusia jatuh dalam dosa. Dan hari ini kita belajar, saudaraku, bahwa kehendak bebas yang Tuhan berikan itu disalahgunakan oleh manusia. Sehingga mereka, saudara dan saya, mengalami kejatuhan dalam dosa. Minggu depan kita akan membahas lebih dalam lagi tentang manusia, ciptaan Allah, segambar Allah, serupa nafas Allah dalam diri manusia itu, tapi jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk minggu depan. Kita berdoa untuk materi kita hari ini. Bapak Surgawi, kami bersyukur kami sudah belajar tentang apa itu dosa. Kami belajar tentang manusia yang sebenarnya sempurna, sangat baik di hadapan Tuhan, tapi tidak dapat menjaga gambar dan rupa Allah karena kami sombong, kami ingin lebih dapat banyak, kami ingin, dan dalam hal ini kami menjadi orang-orang yang rakus dan tidak mensyukuri anugerah pemberian Tuhan. Hari ini kami sudah belajar sampai sekarang ini, dan minggu depan kami akan lanjutkan. Manusia jatuh dalam dosa. Sehingga melalui materi besok kami dapat mengerti mengapakah manusia jatuh dalam dosa. Dan bisakah manusia mengalahkan dosa? Kami akan belajar untuk materi minggu depan. Terima kasih, dalam Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Bagi saudara yang di rumah, dapat mengumpulkan persembahan saudara dengan mentransfer ke rekening yang ada di layar multimedia. Jemaat juga dapat mengantar persembahan dan memasukkan ke dalam kotak persembahan yang berada di depan kantor sekretariat gereja pada hari jam kerja pukul 08.30 sampai dengan 16.30 WIB. Majelis Jemaat POG Immanuel Kopassus juga menyediakan rekening khusus bagi jemaat yang tergerak hatinya untuk berbagi berkat dan menolong mereka yang saat ini sedang mengalami kesusahan akibat wabah penyakit corona. Bagi jemaat
yang ingin mengirimkan dapat memberikan melalui rekening khusus untuk donasi penanggulangan wabah Corona Pouk Emmanuel Kopassus si jantung dengan nomor rekening yang ada di multimedia. Dimohon untuk mengkonfirmasi pengiriman atau mengirim bukti transfer kepada bendahara jemaat, yaitu atas nama Penatua Risma P. Nababan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan, baiklah kita membaca bersama-sama nats yang menjadi dasar persembahan kita, yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil persembahan kita bawa, marilah kita menaikkan pujian persembahan dari lagu pop rohani Allah Itu Baik. Saudara, mari kita berdoa untuk persembahan kita dan juga doa syafaat. Nanti kita akan bersama-sama menutupnya dalam doa Bapa Kami dan kita akan bernyanyi doksologi. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur memiliki Engkau ya Yesus yang luar biasa. Kasih setiamu dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya yang tak pernah berubah. Yang memberikan hidupmu bagi kami menebus dosa dan kesalahan kami. Dan membawa kami dalam hidup penuh dengan pengharapan. Kami bersyukur jika pada saat ini, di malam hari ini, bersama dengan keluarga Bapak Penatua JB Sulasono, ibu dan anak-anak, kami merayakan sukacita karena anugerah kebaikan Tuhan dalam hidup kami, yang kami lambangkan dengan persembahan syukur kami. Dan terimalah Tuhan sebagai ungkapan syukur terima kasih kami atas banyak berkat yang Engkau berikan bagi kami, rezeki yang berkecukupan yang Engkau berikan. Apa yang masih ada dalam hidup kami, biarlah kami boleh pergunakan dengan baik, bertanggung jawab. Dan berikan kami matamu, hatimu, tanganmu, dan kakimu, melihat, menjangkau, menjemput mereka yang sedang mengalami kesusahan. Dengan apa yang dapat kami bantu, dengan apa yang dapat kami berikan, sebagai wujud
pertanggungjawaban kami atas berkat yang Tuhan berikan, tetapi juga Tuhan titipkan bagi kami untuk kami bagikan pada mereka yang berkebutuhan. Hari ini kami bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Ibu JB Sulasono yang menjadi tuan rumah dalam ibadah rumah tangga kami saat ini. Kami berdoa untuk Bapak Penatua JB Sulasono sebagai kepala keluarga dalam tugas dan pekerjaan tanggung jawabnya dalam pelayanannya di gereja Tuhan, sebagai hamba-Mu, sebagai penatua, sebagai Bapa dan Ibu kami jemaat. Tuhan berkati dan berikan kesehatan, sukacita senantiasa. Berbagi waktu dengan pekerjaan yang begitu menyibukkan, merepotkan tentu, tapi juga harus berbagi dengan keluarga dan juga berbagi dengan jemaat Tuhan dalam perhatian dan kasih serta cinta. Tapi kami percaya sabda-Mu berkata, orang yang sungguh melayani Tuhan, jeripaya tidak sia-sia. Oleh sebab itu kami menyerahkan Pak JB Sulasono sebagai kepala keluarga dengan berkat-berkat ilahi yang Tuhan kirimkan bagi keluarga ini dengan cara-Mu yang ajaib. Kami bersyukur jika keluarga ini merayakan sukacita dalam berkat pernikahan pada tanggal 2 Agustus. Kami berdoa Tuhan memberkati keluarga ini bersama Bapak dan Ibu Sulasono. Tuhan mengasihi dan menyertai dalam mengarungi kehidupan rumah tangga dan membesarkan anak-anak dan membawa keluarga ini menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Bersama dengan Ibu Agustina Hartini yang pada tanggal 2 yang kemarin Agustus juga merayakan sukacita ulang tahun kelahiran. Berkat Tuhan senantiasa menyertai Ibu, memberi semangat, sukacita, dan terus menjadi penopang, penolong, pendoa bagi suami dan anak-anak. Berikan sukacita dalam hidupnya dan berikan juga hati yang senantiasa mengasihi, mencintai, menopang, mendukung suami dan anak-anak. Kami menyerahkan kesehatan Ibu di dalam tangan Tuhan, menyerahkan tanggung jawabnya, menyerahkan juga pelayanannya dan cintanya. Kami doakan juga untuk anak-anak dari Bapak Penatua JB Sulasono dan Ibu Agustina Hartini. Doa kami untuk anak kami, Christina Andaru Nindyo. Kami bersyukur Tuhan memberkati dia dan membawa dia mencintai Tuhan dalam masa mudanya. Mengasihi Tuhan dalam tanggung jawabnya sebagai seorang mahasiswa. Tetapi juga ia mengasihi Tuhan di sela-sela waktu kesibukan perkuliahan dengan aktif melayani Tuhan di kampus maupun juga di gereja. Tuhan pakai anakmu ini dengan lebih baik dan lebih heran lagi. Sehingga melalui hidupnya ia sungguh bisa menjadi berkat, menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan orang sungguh bisa melihat gambaran Kristus ada di dalam dirinya. Dalam kelembutan, kelemahan, cinta, kasih, setia. Dan terlebih pelayanan yang berkenan. Ajar di SMP Manggarai. Tuhan menolong terlebih dalam situasi COVID-19 ini. Tentu keterbatasan tatap muka akan memberikan pengalaman khusus baginya di dalam menghadapi metode praktek mengajar belajar jarak jauh. Tuhan memberkati juga anak kami Abner yang menunggu hasil tes masuk perguruan tinggi. Kami bersyukur juga bahwa anakmu ini mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyerahkan hidupnya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, aktif dalam pelayanan di gereja, dan juga menjadi pribadi yang mencintai keluarga dan mencintai Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan memberkati dan menyertai rencana kehidupan masa depannya. Engkau membuka jalan baginya dan memberikan yang terbaik atas apa yang menjadi harap dan rindunya. Karena kami mau belajar melihat rencana Tuhan digenapi atas diri Abner. Kami menyerahkan sekali lagi Tuhan keluarga ini dalam tangan kasih dan cinta Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang lain. Kami berdoa untuk setiap pergumulan kami satu persatu. Setiap masalah kami, tantangan kehidupan yang kami hadapi. Tetapi sekaligus juga kami mau belajar senantiasa bersyukur lewat semua peristiwa hidup kami yang boleh kami alami. Karena di tengah kelemahan, kuasa Tuhan sempurna berkarya bagi kami. Bagi setiap saudara-saudara kami, ketika suami atau istri sedang berpisah jauh dari rumah karena tugas,
di beberapa daerah, pelosok-pelosok Indonesia, bahkan di luar negeri. Tuhan melindungi pasangan hidup kami, memelihara dan menyertai. Demikian juga kami yang ditinggalkan di rumah. Biarlah kami boleh terus merayakan hidup ini dengan penuh syukur dan sambil menanti waktu perjumpaan dan terus saling mendoakan, menguatkan dan menghibur satu dengan yang lain. Berkati anak-anak kami dalam studi pendidikan mereka, sekalipun masih harus melewati pelajaran jarak jauh. Tuhan memberi semangat bagi mereka, terlebih kami orang tua, yang selama ini kami tidak pernah tahu tentang apa yang dilakukan oleh anak-anak kami selama di sekolah. Tapi kali ini kami menjadi guru sekaligus orang tua bagi mereka. Tidak sedikit kata-kata kami mungkin yang menyakiti hati anak-anak kami. Karena kejengkelan kami, karena ketidakmengertian kami, karena kami juga ikut putus asa di dalam menghadapi studi anak-anak kami. Kami harus berbagi waktu dengan pekerjaan di rumah, berbagi waktu dengan pekerjaan di kantor. Tapi juga harus memikirkan anak-anak kami yang perlu dipandu dari rumah untuk mengerjakan tugas mereka. Tuhan, tolong anak-anak kami. Juga demikian tolong kami. Beri kami kesabaran agar kami tidak turut emosi, tidak turut marah. Dan tidak sedikit dari kami kemungkinan besar melakukan tindakan kekerasan pada anak-anak kami. Karena situasi saat ini. Oleh sebab itu Tuhan menolong anak-anak kami agar tidak menimbulkan rasa bosan, jenuh, dan kemudian pemberontakan dalam diri mereka atas situasi yang mereka hadapi. Kami menyerahkan kehidupan gereja Tuhan Pok Immanuel Kopassus. Kami terus berdoa Tuhan. Lawatan-Mu bagi gerejamu, bagi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, yang mengasihi-Mu dan mengasihi umat-Mu, yang merawat sebagai gembala kepada domba-dombanya. Tuhan memelihara dan memberkati setiap jerih lelah para hamba-hamba-Mu, membagi waktu, tenaga, pikiran, perhatian dan juga pekerjaan, keluarga dengan pelayanan. Tapi lagi-lagi kami percaya, siapakah kami ketika kami boleh menjadi teman sekerja Allah? Karena kami tahu Engkau sudah lebih dahulu mengasihi kami. Kalaupun kami mendapatkan bonus, itu adalah anugerah pemberian. Tapi bukan itu tujuan kami. Karena kami mau melayani-Mu, karena Engkau sudah memanggil kami menjadi hamba-Mu. Oleh sebab itu kami ingin melakukan tugas kami sampai saat akhir. Di mana waktu kami usai dan selesai, kami dapat mengatakan padamu Bapa, kami sudah menyelesaikan tanggung jawab kami. Kami sudah mengerjakan tugas kami sebagaimana yang Kau perintahkan ya Allah dalam Yesus Kristus. Maka kami akan menantikan jawaban-Mu yang berkata, marilah kepadaku semua hamba-Ku yang setiawan. Masuklah dan makan minumlah karena banyak berkat dalam rumahku. Itulah yang kami rindukan dalam kehidupan pelayanan kami. Tapi hari ini kami mohon, berkati gereja-Mu, jemaat-Mu, agar kami hidup dalam belas kasih dan cinta. Berkati juga kesatuan kami, danjen, wadanjen, staf dan seluruh anggota, para prajurit PNS dalam pengabdian pada bangsa dan negara. Tuhan memberkati agar kami boleh menjadi Laskar Kristus. Kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini. Berkati pemimpin kami Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, anggota-anggota legislatif, yudikatif, bergerak bersama bersinergi dalam membangun Indonesia Raya. Inilah doa kami dan permohonan kami Bapa dalam Yesus Kristus. Kami menaikkan doa dan permohonan ini dengan satu doa yang Kau ajarkan pada kami, yang akan kami doakan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan segera mengakhiri persekutuan kita pada malam hari ini. Kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 35, bait 1, 3, dan 4. Tercurah darah Tuhanku. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sejahtera Allah dan berlakukanlah firman Tuhan dalam hidup kita, bahwa kita ditebus oleh darah Yesus Kristus Tuhan. Dan hari ini terimalah berkat Tuhan bagimu. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhimu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ibadah kita sudah selesai.
Kami Majelis Jemaat dan bersama dengan Jemaat Pok Immanuel Kopassus mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Penatua JB Sulasono yang sudah menjadi tuan rumah kita pada hari ini, dan juga kepada saudara-saudara pelayan Tuhan, Bapak Penatua IBJ Purbas sebagai lektor liturgos. Maksud saya kami mengucapkan terima kasih, dan juga kepada teman-teman muda sebagai kantoria, pemusik dan tim multimedia. Tuhan memberkati pelayanan kita semuanya. Sampai jumpa. Tuhan mengasihi kita semuanya. Amin.